Oke, kita lanjutkan ya. Jadi yang awal tadi kita sudah belajar beberapa besaran gelombang ya. Di antaranya ada panjang gelombang, kemudian ada frekuensi, ada periode ya, ada beda sudut fase gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Pada bahasan kita kali ini kita akan belajar tentang persamaan gelombang berjalan ya. Di sini persamaan gelombang berjalan. Secara umum, persamaan gelombang berjalan itu dapat dinyatakan dengan Y sama dengan A sin omega T, ini bisa plus minus ya, Kx plus theta 0. Ini persamaan umumnya. Dengan catatan di sini Y itu disebut dengan simpangan. Simpangan. Kemudian A ini sering disebut sebagai amplitudo. Amplitudo. Atau sering juga dikatakan sebagai simpangan maksimum atau terbesar gitu ya. Kemudian bagian yang ini di belakang sin ini ya, ini sering disebut sebagai sudut fase theta ya. Ini disebut dengan sudut fase. Nah, otomatis di sini pada kondisi awal ketika T-nya 0, X-nya 0, ya nanti sudut fasenya adalah theta 0. Jadi theta 0 ini sering disebut sebagai sudut awal ya, sudut fase awal. Nah, kemudian di situ ada omega ya. Omega ini disebut dengan frekuensi sudut. Frekuensi sudut. Omega sendiri itu bisa dinyatakan dengan 2pi kalikan frekuensi, juga bisa 2pi dibagi dengan periode ya. Itu omega. Kemudian ada lagi, apa itu? K ya. K ini disebut dengan bilangan gelombang ya, bilangan gelombang. Dan nilai dari K itu sama dengan 2pi dibagi dengan lambda. Nah, nanti antara omega dengan K, kalian bisa menghitung V ya, cepat rambat. Ya, ini cepat rambat gelombang, itu adalah omega dibagi dengan K. Atau kalau nanti kita uraikan masing-masing ya, ini akan kembali ke rumus yang sudah disebutkan sebelumnya, frekuensi kali lambda. Atau bisa juga, lambda dibagi dengan periode. Oke, tadi theta 0 sudah ya. Nah, ini persamaan gelombang berjalan. Ada satu hal lagi yang perlu juga diingat tentang tanda ini ya. Ini plus minus Kx ya. Jadi tanda ini sebenarnya menyatakan arah rambat nih. Jadi kalau kalian pilih plus ya, kalian pilih plus itu artinya si gelombang ini menjalar ke arah kiri. Jadi kalau plus ini menjalar ke kiri, ke kiri. Kemudian kalau kalian ambil min, maka dia akan merambat atau menjalar ke kanan, gitu ya. Oke, nah ini secara singkat persamaan umum gelombang berjalan ya, itu dapat dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx plus theta 0. Oke ya, kita lihat contoh soal. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Persamaan gelombang berjalan pada dawai adalah sebagai berikut. Nah, ini persamaannya ya. Jika X dan Y bersatuan cm, T bersatuan second, maka mana pernyataan-pernyataan yang benar? Oke ya. Sekarang coba kita telusuri. Pertama yang ditanyakan adalah, nah ini kalian ubah dulu ke bentuk umumnya. Jadi di sini si pi ini dikalikan ke dalam ya. Kalau dikalikan ke dalam nanti kita punya apa? 2 sin gitu kan. Pi-nya masuk jadi nanti 50 pi T gitu kan. Min apa nih? Pi per 5 ya. X. Nah, ini dalam cm tadi. Nah, nanti kalau ditanyakan panjang gelombang, kalian lihat ini. Ini kan K sebenarnya ya. Dan ini adalah omega. Dan ini adalah amplitudo. Nah, kalau ditanyakan panjang gelombang, kalian berjalan apa? Kalian gunakan K. K itu apa? 2pi per lambda. Di sana K-nya nilainya adalah pi per 5. Nah, dari sini kalikan silang aja. Nanti kalian punya lambdanya pasti sama dengan 10 cm. Oke ya? Jadi si lambdanya 10 cm. Jadi yang nomor 1 benar. Nah, kemudian kita lihat yang kedua frekuensi. Frekuensi kalian bekerja dengan omega. Omega tadi apa rumusnya? Omega itu bisa dinyatakan 2pi kalikan frekuensi. Dan di sana nilainya adalah 50 pi. Sehingga nanti frekuensinya sama dengan 50 pi dibagi dengan 2pi. Ya, berapa tuh? 25 ya, 25 Hz. Oke, jadi frekuensinya adalah 25 Hz. Betul juga ya?
Nomor 2 betul. Sekarang kita lihat nomor 3. Nomor 3 yang ditanyakan cepat rambat. Cepat rambat karena K dengan omega sudah ada, atau di sini lambda dan frekuensi ada. Langsung kalian kalikan saja, frekuensi kali lambda kan bisa ya. Jadi nanti 25 ya dikalikan dengan 10 ya. Jadi sama dengan 250 cm per second. Nah, di sini kalau kita ubah ke meter ya 2,5 meter per second. Betul salah? Nah, dari tiga benar. Kemudian yang terakhir kalian lihat amplitudo. Amplitudo itu kan yang ini ya. Nah, ini amplitudo tadi sudah. Jadi nilainya adalah 2 cm. Di sini dibilang 5 cm. Jadi salah ya. Jadi oke, jadi jawabannya 1, 2, dan 3. Itu biasanya A ya. Jawabannya adalah A. Oke. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Kalian perhatikan yang berikut ini. Nah, di sini ceritanya ada seutas tali digetarkan salah satu ujungnya sehingga pada tali tersebut terbentuk gelombang yang simpangannya memenuhi persamaan ini. Nah, gitu ya. Sama dengan tadi, kalian coba ubah ke bentuk standarnya ya. Jadi nanti di sini 0,05 sin, pi-nya masukkan, nanti kita punya pi t gitu kan. Kemudian dikurangi pi per 4x gitu ya. Ini dalam meter sudah. Nah, dari sini nanti kita punya apa? Ini 0,05 ini amplitudo. Kemudian pi ini sebenarnya adalah omega kan. Kemudian yang ini pi per 4 adalah K. Oke, yang ditanya dulu amplitudo ya. Amplitudo gelombang di sini dikatakan 2,5 cm. Jelas salah ya? Salah. Karena di sini amplitudonya 0,05 meter atau 5 cm sebenarnya. Kemudian periode gelombang. Oke, jadi periode kita bisa ambil omega. Ini 2 pi per t kan ya. Nah, ini sama dengan pi di sana. Nanti dari sini kalian bisa dapatkan t-nya sama dengan 2 second. Ya, jadi periodenya 2 sekon ya. Di sini dikatakan 1 sekon. Salah ya? Salah. Panjang gelombang, kita bekerja dengan K. K di sana berapa? K di sana adalah pi per 4. Padahal K sendiri 2 pi per lambda. Itu sama dengan pi per 4. Jadi kalau dikalikan silang, pi-nya coret ini ya, bisa. Jadi lambdanya sama dengan 8 meter ya. Oke, 8 meter. Jadi jawaban nomor 3 benar. Kecepatan rambat gelombangnya, ya cepat rambat ini bisa pakai omega per K atau pakai apa namanya lambda dibagi T juga boleh ya. Jadi lambda dibagi T juga boleh. Nah, jadi sama dengan 8 dibagi 2. Jadi sama dengan 4 meter per second. Oke. Jadi jawaban nomor 4 benar. Jadi yang benar 3 dan 4 ya. Oke, jawabannya adalah E. Oke ya, bisa dipahami ya.